Akhirnya Kapolda Metro Jaya Fadil Imron diancam dicopot gara-gara kasus Sambo. Hasil keputusan sidang kode etik diputuskan bahwa yang pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administrasi. A. Penempatan khusus selama 28 hari. Ya, kemudian B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari anggota kepolisian. Sebelumnya Irjen Fadil diketahui sempat bertemu ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo pada awal kasus yang diduga sebagai pelecehan seksual. Begitu ketemu, peluk-pelukan, tangis-tangisan, keningnya dicium. Ada apa ini? Dari situ saya sudah bisa menyimpulkan bahwa minimal Pak Fadil ini sudah tahu itu. Sehingga ada rasa iba. Saya juga menduga hasil kode etik ini yang membuat secara fakta-fakta ini akan digunakan juga sebagai satu keterangan ya untuk menguatkan pembuktian bahwa mereka telah melakukan obstruction of justice. Kompolnas mendorong tindakan tegas yang dilakukan oleh tim khusus Polri dalam hal ini melakukan pemeriksaan kode etik terhadap 7 orang yang dianggap melakukan obstruction of justice. 3 dari 7 orang ini sudah diperiksa dan dijatuhi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau sampai Pak Kapolda masih menjabat, saya akan bikin surat kepada Kapolri supaya meminta Kapolri bikin PR perintah tembusan kepada Presiden RI, tembusan kepada Menko Polhukam supaya melakukan proses pemberhentian terhadap Kapolda Metro Fadil Imron. Ya, kepentingan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron terancam dicopot dari jabatannya karena diduga memiliki keterkaitan dengan kasus pembunuhan berencana oleh Verdi Sambo di Duren 3. Fadil tak sendirian, ada 2 orang lain yang bernasib sama seperti Fadil. Mereka adalah Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra. Ketiga orang ini diduga turut memberikan bantuan menyebarkan skenario palsu kasus pembunuhan tersebut yang dibuat Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan tim Sus Polri sudah menerima informasi dugaan keterlibatan 3 Kapolda tersebut dan akan mendalaminya. Dedi belum menjelaskan lebih jauh terkait pendalaman informasi yang diterima tim Sus Polri tersebut. Sejauh ini, pihaknya masih fokus menuntaskan berkas 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Disinggung soal kemungkinan ketiga Kapolda itu akan diperiksa dan menyerahkan hal tersebut kepada tim Sus. Namun dia menyebut untuk saat ini belum ada rencana untuk memeriksa ketiganya. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, tim Sus Polri telah menetapkan 5 orang tersangka yaitu Verdi Sambo, Putri Candrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Perkembangan kasus Brigadir J terbaru, Barada Eliezer akhirnya bongkar motif pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo ke LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan update terkait dengan pengakuan Barada Eliezer atau Barada E atas pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang diotaki ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan Barada E dalam statusnya sebagai justice kolaborator telah menceritakan motif pembunuhan terhadap rekan sesama ajudan Verdi Sambo itu. Dengan begitu, saat ini LPSK kata Hasto telah mengetahui apa yang terjadi motif Brigadir J ditembak. Akan tetapi, Hasto tidak mau berbicara banyak soal motif tersebut. Sebab kata dia, kewenangan untuk mengungkap itu bukan berada di ranah pihaknya. Terkait hal tersebut, LPSK menjamin keamanan dan keselamatan Barada E hingga nantinya menjalankan persidangan. Termasuk kata Hasto, menjamin agar pernyataan atau keterangan Barada E tidak berubah seperti apa yang ada di berita acara pemeriksaan. Putri Candrawati tampak memegang lengan dan mencium pundak suaminya, Irjen Verdi Sambo, usai digelarnya rekonstruksi pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat, Selasa 30 Agustus 2022. Perkembangan kasus Brigadir J terbaru, Barada Eliezer akhirnya bongkar motif pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo ke LPSK. LPSK nilai janggal rekomendasi Komnas HAM. LPSK pun buka suara soal dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Candrawati. Dugaan pelecehan seksual itu dialami Putri Candrawati saat berada di Magelang. Diduga pelecehan dilakukan almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan adanya kejanggalan dalam peristiwa tersebut. Setidaknya ada 7 poin yang dinyatakan janggal oleh LPSK. Pertama,
soal kecilnya kemungkinan terjadi peristiwa pelecehan seksual karena saat kejadian di Magelang, saat itu masih ada Kuatmaruf dan saksi Susi. Kedua, Edwin menyatakan dalam kasus pelecehan seksual yang ditangani LPSK erat kaitannya dengan relasi kuasa. Relasi kuasa yang dimaksud dalam hal ini yakni sang pelaku lebih tinggi kodratnya dibandingkan korban. Contohnya, terjadi kekerasan seksual yang melibatkan guru dengan murid atau bos dengan stafnya. Selanjutnya, setelah kejadian yang diduga ada pelecehan seksual itu ada percakapan antara Putri Chandrawati kepada tersangka Bribka Riki Rizal. Dalam kesempatan itu, kata Edwin, Putri Chandrawati masih menanyakan keberadaan Brigadir Joshua. Edwin menilai kondisi itu semestinya tidak terjadi, di mana ada seorang diduga korban seksual yang menanyakan keberadaan pelaku. Lebih jauh, setelah adanya peristiwa dugaan pelecehan seksual itu terjadi, Brigadir Joshua dan Putri Chandrawati kerap bertemu. Bahkan saat sudah tiba di rumah pribadi di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan, keduanya terlihat dari rekaman CCTV datang bersamaan dan memasuki rumah yang sama. Karena adanya pertemuan antara Putri Chandrawati dengan seorang pelaku LPSK, menilai kondisi itu janggal. Hal itu dinilai janggal karena diketahui yang memiliki kondisi lebih kuasa dalam kasus ini adalah seorang yang diduga korban, yakni Putri Chandrawati yang merupakan istri jenderal bukan diduga pelaku. Kendati demikian, Edwin masih belum bisa mengungkapkan lebih detail kejanggalan lain yang didapati LPSK. Kata dia, saat ini masih dalam penyidikan tim dari Polri sehingga nanti baru akan diupdate jika memang penyidikan tersebut rampung dilakukan. Menyikapi hal itu, Ketua Komnas Perempuan Andi Yantriani mengatakan pihaknya sudah menyerahkan laporan dan merekomendasikan kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut informasi yang diperoleh tim gabungan Komnas Perempuan dan Komnas HAM terkait dugaan pelecehan seksual yang menimpa Putri Chandrawati. Terkait dengan relasi kuasa yang diragukan LPSK, Andi mengatakan dalam konsepsi ilmu sosial, relasi kuasa tidak pernah bersifat tunggal melainkan saling berkaitan dengan banyak hal dalam struktur sosial. Hal tersebut, kata dia, biasanya disebut dengan interseksionalitas. Sekadar informasi, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini, kepolisian sudah menetapkan 5 tersangka. Para tersangka dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Adapun 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J yaitu 1. Barada Richard Eliezer atau Barada E berperan menembak Brigadir J atas perintah Irjen Ferdy Sambo. 2. Brigadir Riki Rizal atau Brigadir RR berperan menyaksikan dan membantu eksekusi Brigadir J. 3. Kuatmaruf sopir Putri Chandrawati berperan menyaksikan dan membantu eksekusi Brigadir J. 4. Irjen Ferdy Sambo otak pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. 5. Putri Chandrawati membuat laporan bohong soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Motif pembunuhan Brigadir J dari Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan motif Irjen Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J alias Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat antara perselingkuhan atau pelecehan. Pernyataan terkait motif Ferdy Sambo ini disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022 kemarin. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan motif Ferdy Sambo tidak keluar dari 2 hal tersebut. Untuk kepastiannya masih akan didalami dalam pemeriksaan Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam tersebut.